Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan alam melimpah. Sumber daya mineral yang berada di wilayah ini kerap dieksploitasi, baik secara legal maupun ilegal. Dua di antaranya adalah tambang pasir dan bauksit. Daratan yang hanya seluas 4% dibanding lautan di Kepri ini pun terlihat rusak parah, ditinggal begitu saja oleh sejumlah penambang rakus. Tim Yunus Reportase menemukan beberapa lokasi bekas galian pasir di bumi segantang lada ini yang tak lagi terurus. Tidak ada aktivitas dari perusahaan maupun pekerja di lokasi itu. Semak belukar yang tinggi dan sepinya lokasi tersebut mengisyaratkan bahwa lokasi itu telah lama ditinggalkan. Lokasi bekas tambang itu membentuk cekungan menyerupai kolam atau waduk dengan kedalaman hingga belasan meter. Tak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, zona-zona tersebut bahkan sering memakan korban jiwa. Bekas galian tambang tak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tapi juga mengancam jiwa manusia. Puluhan atau bahkan lebih dari 100 orang di Provinsi Kepulauan Riau tewas di bekas galian tambang. Kebanyakan dari korban adalah anak-anak yang luput dari perhatian. Yunus Reportase menunjukkan faktanya untuk Anda. Nyawa melayang di galian bekas tambang. Tim Yunus Reportase memulai langkah di kota Batam. Dalam sepekan di bulan Februari 2022, lokasi bekas tambang di Kampung Jabi, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa merenggut nyawa 2 bocah, yang tak lain adalah warga sekitar. Masuknya keluar itu katanya, saya sama nenek kan tadi ada nampak, nenek kan lagi di luar di dalam rumah, jadi kan anak saya gak dekat sana, sedikit kan, jadi kan samping lagi ada kerja betul bukan nomor mati kan, saya masuk kan rumah, nengok ke dalam udah dibuka tapi ya, panggil abangnya kan mana, jadi abangnya macam panggil lari sana, lari sini, mana adik? Dan dia lari lagi sana. Tengok dalam lubang ada mana adik? Baru tunjuk dia. Saya dalam air tu, ini kan masih Tak hanya di Batam, bekas galian tambang yang sempat memakan korban juga kami temukan di Kabupaten Bintan.
namun kami tak mendapatkan keterangan apapun baik dari korban maupun warga sekitar. Banyaknya korban tewas di lokasi bekas galian tambang itu memaksa tim SAR gabungan untuk sering turun tangan mencari korban. Dari data Basarnas Tanjung Pinang, setidaknya terdapat 5 kejadian dengan 6 korban jiwa dari daerah yang berbeda-beda di bekas tambang di wilayah ini. Nama lengkap Heri Santoso, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, lokasi Kampung Panglong Batu Besar, Kota Batam. Tanggal kejadian 31 Mei 2020. Penyebab kejadian jatuh saat memancing di bekas kolam galian. Status korban meninggal dunia. Nama lengkap Nanda, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, lokasi Jalan Poros Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Tanggal kejadian 10 Juli 2021. Penyebab kejadian tenggelam di kolam atau waduk. Status korban meninggal dunia. Nama lengkap Fahsudin, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun, lokasi Desa Tuapaya, Kabupaten Bintan. Tanggal kejadian 17 Juli 2021. Penyebab kejadian tenggelam di kolam bekas galian pasir. Status korban meninggal dunia. Nama lengkap Ari, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, lokasi Jalan Soekarno-Hatta, Tebing Karimun, Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Tanggal kejadian 2 Oktober 2021. Penyebab kejadian tenggelam di kolam atau waduk. Status korban meninggal dunia. Nama lengkap Fauzia, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, lokasi Sungai Pulai, Kabupaten Bintan. Tanggal kejadian 24 Oktober 2021. Penyebab kejadian tenggelam di waduk atau sungai. Status korban meninggal dunia. Nama lengkap Najla Okidawa, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, lokasi Sungai Pulai, Kabupaten Bintan. Tanggal kejadian 24 Oktober 2021. Penyebab kejadian tenggelam di waduk atau sungai. Status korban meninggal dunia. Kepala Basarnas Tanjung Pinang melalui Kepala Operasi Miswadi mengatakan, area pasca tambang yang berbahaya itu kerap kali berada di lokasi yang tidak jauh dari pemukiman. Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga pernah menjadi korban dari lokasi itu. Yang awalnya kan dia digali, setelah digali nanti sekian lama menjadi dia danau atau padu ya, itu makan waktu lama. Hingga pada saat terjadi itu air hujan turun, kadang-kadang bawa pasir, tanah, sehingga di bawah mengendapan macam lumpur. Itu sering gitu, yang nampaknya tidak dalam tapi lumpurnya dalam. Itu yang sering terjadi. Ya, itu galian yang cukup lama. Tidak terurusnya bekas galian itu juga mengusik para pemerhati lingkungan. Kerusakan alam yang terjadi tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja. Terlepas dari status kepemilikan lahan dan peluang kerja untuk masyarakat sekitar, aktivitas itu harus dikawal ketat karena berpotensi merusak lingkungan, terutama saat kewajiban rehabilitasi atau perbaikan lingkungan hidup tak ditunaikan. Diperbaiki kembali atau ditimbun jika sudah tidak ada manfaatnya lagi, Bang. Nah, itu juga salah satu upaya dari Pemrakasa ya untuk melakukan pemulihan lingkungan gitu terhadap kerusakan yang telah terjadi akibat pertambangan itu. Nah, melalui apa? Melalui skema rehabilitasi, melalui vegetasi, melalui skema-skema lainnya, termasuk juga menata ulang lahan-lahan yang memang sudah ternganga, sudah terbuka. Itu kewajiban daripada Pemrakasa gitu. Supaya apa? Supaya dampaknya bisa diminimalisir. Dan itu kewajiban gitu dari Pemrakasa itu sendiri gitu. Mereka wajib untuk mengembalikan fungsi lingkungan supaya memberikan manfaat yang positif, bukan manfaat negatif.
Hal serupa disampaikan pemerhati lingkungan lainnya, Azhari Hamid. Ada di Nongsa tersebut kebanyakan itu lahan-lahan boleh dikatakan lahan-lahan inilah lahan-lahan milik masyarakat sendiri yang dikerjakan. Nah, ini persoalan yang jadi dilema juga. Artinya pelaksanaan pasca tambangnya tidak bisa diatur juga kan, itu yang menjadi kendala. Hanya saja kita berharap kalau masyarakat ini berharap setiap kegiatan seperti itu dengan inisiatif sendiri, pihak-pihak yang telah mengambil keuntungan dari kegiatan itu melakukan relokasi tambang ataupun melakukan pelaksanaan reklamasi pasca tambang. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Cuman ya, sampai sekarang ya pemerintah ya pada kondisi kalau saya bilang ya tidak ada perhatian sama sekali untuk hal itu sampai timbul korban seperti itu. Menurut mereka, pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup setempat harus tegas dalam mengatasi permasalahan pasca tambang yang hingga kini masih kerap terjadi. Jangan sampai tumpulnya kinerja Dinas Lingkungan Hidup malah merugikan lingkungan dan masyarakat, serta justru menguntungkan pihak lainnya. Selain itu, pihak kepolisian juga dapat mengambil bagian dalam penindakan kasus-kasus tersebut. Dengan demikian hal serupa tak kunjung terulang. Jangan hanya semata-mata ingin mengejar keuntungan, benefit, laba dari aktivitas pertambangan tadi, baik pengusaha maupun negara. Nah, pengusaha mungkin ya tadi keuntungan secara langsung. Nah, negara mereka kan akan mendapat sejumlah pajak, retribusi, ya, income dan sebagainya. Nah, kepada masyarakat juga selain dia mendapatkan pekerjaan, lalu juga dia harus mendapat manfaat sosial lainnya yang saya sampaikan tadi. Nah, jangan sampai justru menimbulkan kerugian, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang dari dampak langsung maupun tidak langsung. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Nah, sehingga pertambangan itu juga harus betul-betul diperhatikan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pengawasan. Nah, dalam tahap perencanaan haruslah disertai dengan persetujuan lingkungan. Sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup lebih aware dengan kondisi-kondisi penambangan ilegal. Karena pemerintah punya hak untuk melakukan memberikan sanksi dan melakukan eksekusi terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal. Karena memang tidak ada aturan yang menyatakan untuk bisa dikerjakan secara legal di situ. Artinya pemerintah sekarang harus lebih tegas. DLH harus lebih tegas. Dulu pernah terjadi DLH tegas, tetapi sampai saat kemarinnya kami melihat DLH sudah semakin kurang ketajaman dalam melakukan pemantauan dan pemulihan lingkungan. Ya, Polres seharusnya memang lebih cekatan gitu untuk bisa menelisik kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekitar Nongsa dan beberapa tempat lainnya seperti Tembesi, juga di Sagulung itu kan ada juga lokasi-lokasi tambang yang sudah dikerjakan oleh Di Bengkong juga. Di Bengkong juga ada. Menanggapi keresahan dan keluhan itu, pemerintah daerah setempat, salah satunya pemerintah Kota Batam, mengaku telah berupaya untuk menindaklanjuti tragedi di lokasi pasca tambang itu. Tak hanya pengawasan, Pemko Batam juga akan menelusuri pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan lokasi pasca tambang. Saya sudah sampaikan kepada kepala dinas agar segera mengambil langkah-langkah. Langkah paling pertama, ya, tim pengawas lingkungan agar segera melakukan survei dan turun ke lapangan. Walaupun sebenarnya kepala dinas tidak mungkin, ya, saya percaya kepala dinas sudah mengambil langkah-langkah untuk itu. Dinas teknis maksud saya
sudah mengambil langkah-langkah untuk itu. Tapi saya kembali menegaskan kepada mereka agar segera mengambil langkah sesuai dengan protap. Apa langkah yang diambil? Pertama, memantau langsung di lapangan agar tidak terjadi lagi hal yang demikian di masa yang akan datang. Yang kedua, melakukan investigasi terhadap para pihak yang terkait dengan persoalan itu. Kan ada biasanya ada perusahaan tertentu atau ada masyarakat tertentu, ini harus harus kita dapat informasi yang jelas. Setelah itu diambillah langkah-langkah yang sifatnya mengantisipasi agar tidak terjadi lagi hal ini di kemudian hari. Meskipun demikian, telah menjadi rahasia publik, jumlah titik pasca tambang yang terbengkalai masih tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 52 Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.